Jadi ada nggak sih kayak waktu-waktu yang Dokter Santi saranin nih buat aku pribadi atau mungkin buat sahabat KG di rumah supaya olahraganya tuh nggak mengganggu puasa juga gitu. Gampang. Halo sahabat KG, selamat datang lagi di Polantas, podcast lantai 17 Menara Kompas. Ini akhir-akhir ini aku rada pegel-pegel gitu, udah jarang olahraga soalnya puasa kan. Wah, Dimas nih kena berbagai L. Lemah, letih, lesu, letoy, lola. Wah. Loading lama. Iya nih dok, soalnya kan udah mulai masuk puasa, jadi udah mulai mager buat olahraga gitu dok. Ih, alasan deh. Iya, nah Sama kata-kata sahabat KB gue juga gitu. iya nih mungkin sama ya sama Iya, sahabat-sahabat KG yang ada di rumah ya dok. Iya, sahabat KG merasa senasib sama Mas Dimas, Ya. ya ikut. Dengerin. Dengerin podcast kita episode kali ini. Iya, Polantas. Oke, nah dok, kan aku udah mulai jarang olahraga ya ketika bulan puasa kayak gini karena udah mulai mager ya. Nah, itu kira-kira dari Dokter Santi supaya kita tuh tetap kuat puasanya, tapi kita tetap bisa olahraga nih. Kira-kira Body ada? tetap bagus dong. Iya, ya. body tetap Iya. bagus, tetap kejaga, tetap Soalnya fit. kalau nggak olahraga tuh otot-otot yang tadinya udah kenceng, udah bagus, Ya. masa ototnya Ya. berkurang, nanti jadi nggak cuman estetiknya yang Iya. kurang, tapi kesehatannya kurang. Bener. Terus otot itu makan gula. Ah, Jadi kalau masa ototnya turun, kita cenderung lebih mudah gemuk, Ya. gulanya lebih mudah naik, walaupun jumlah makanan yang kita makan sama. ya. Karena si tukang makan gulanya ini berkurang. Jadi Iya. masa otot penting untuk dipertahankan selama bulan puasa di Ramadan ini. Nah, betul tuh dok. Karena untuk menjaga masa otot tadi dok, Ya. jadi ada nggak sih kayak waktu-waktu yang Dokter Santi saranin nih buat aku pribadi atau mungkin buat sahabat KG di rumah supaya olahraganya tuh nggak mengganggu puasa juga gitu. Gampang. Sebenarnya ya sahabat KG, hidup sehat itu jangan dibawa rumit. Kadang-kadang, oh waktu yang paling baik yang mana dokter? Iya. Oh kalau waktunya begini, semua waktu baik. Oh, Tapi tapi ada tapinya nih, kalau ada yang udah tapinya. kenal dokter Santi nih, dokter Santi mah semua boleh, semua baik. Pasti belakangnya Tapi. tapi gitu ya. Olahraga-olahraga yang intensitasnya tinggi tidak disarankan. Oke. Olahraga-olahraga yang membentuk massa otot tidak disarankan kalau dilakukan di tengah-tengah puasa gitu. Terus tipsnya kalau untuk waktu sebetulnya agak fleksibel, disesuaikan dengan jadwal sahabat KG, Yeah. disesuaikan dengan kemampuan karena tiap orang kan beda-beda. Ada Betul. yang lebih suka sebelum sahur olahraga dulu, Ya. karena dia bangun lebih pagi 30 menit dia nggak masalah gitu kan. Tapi ada yang aduh enakan tidur atau dokter nanti Ya. aja kalau udah sore gitu Iya, baru sorean, ngabuburit gitu deket-deket kan. buka ya, Iya kan dok. banyak tuh ngabuburit sambil jalan di GBK gitu kan, main bulu tangkis di jalanan. Baliknya nyari bahaya ya, takjil. sedap, gitu Sedap. kan, ya. Jadi waktunya disesuaikan aja, tapi pada Disesuaikan. umumnya sebelum Sebelum. sahur ya, atau sesudah sahur, Sudah sahur? atau sebelum berbuka, atau sesudah berbuka, atau sebelum tidur. Nah, tinggal sesuaikan dengan sahabat KG nih, karena kalau misalnya sebelum tidur ada beberapa kelompok orang yang kalau olahraga sebelum tidur badannya seger, terus rasa panas, karena untuk kita bisa jatuh tertidur, suhu kita tuh oleh badan kita disetting lebih rendah gitu. Jadi makin malam sebenarnya suhu badan kita tuh makin turun, nggak pakai AC otomatis gitu, dia makin turun. Nah kalau suhu badan kita turun, kita cenderung ngantuk. Makanya kalau sahabat KG ada di ruangan yang ber AC kan nguap mulu kan? Iya, bener. iya. Malah gampang ngantuk ya dok. Iya, karena
suhu yang turun itu merangsang kita untuk ngantuk. Nah, kalau kita olahraga, suhu badan kan panas, Bener, jadi naik susah lagi tidur. tuh. Nah, kalau untuk sahabat KG yang rasanya kok kayak nggak bisa deh kalau olahraga terus suruh tidur, nanti malah ganggu tidur, ya nggak usah, dijatuhkan di lebih sore lagi gitu. Tapi kalau sore lagi nggak bisa, ya dijatuhkan di sahur, jadi fleksibel aja. Makanya semua waktu itu bagus. Bagus. Nah, cuma ketika berolahraga di masa berpuasa nih, terlepas dari yang sebelum sahur atau yang sesudah berbuka, itu olahraganya pilih tempatnya yang adem. Jangan olahraganya di tempat matahari. Ya. Kenapa? Pusing dong, nanti Keringetan, udah keringetan sayang. karena udah berpuasa juga kan, lagi berpuasa, Kena matahari, udah pusing, keringetan, tambah banyak kalau panas kan, dehidrasi, tambah haus, kering, batal nanti jadinya. Gara-gara dokter Santi. Jangan ya, di tempat yang adem, kalau bisa yang indoor. Terus kalau bisa yang cari yang sirkulasi udaranya bagus. Terus pakai bajunya juga yang yang angin tuh masuk ya. Iya, gitu. Yang kalau bisa juga bahannya yang enggak menyerap keringat, supaya keringat cepet kering gitu ya. Terus juga nggak bikin kita malah habis olahraga malah makin gerah, keringetan banyak gitu. Pilih pakaiannya, pilih tempatnya. Terus kalau waktu tadi udah, terus jenis olahraganya jangan yang intensitas tinggi. Kalau misalnya udah menjelang berbuka, pilih mungkin olahraganya yang intensitasnya ringan aja. Maksimal sedang gitu. Jangan sampai yang intensitas tinggi. Khusus untuk penderita diabetes alias diabetesi, itu sebaiknya sebelum olahraga cek gula dulu. Ya, kalau terlalu rendah, takutnya nanti dia masuk ke hipoglikemi atau gulanya rendah, bisa jadi gangguan kesehatan, bisa pingsan dan seterusnya gitu. Gampang kan? Gampang banget dong. Iya. Jadi tetep nggak ada alasan. Nggak ada alasan ya, sahabat KG. Oke. Nah, ketika kita berolahraga juga kayak gitu dok, apakah asupan atau makanan yang kita konsumsi itu ada tambahannya juga dok? Karena mungkin kan aktivitasnya lebih apa ya, lebih mengeluarkan banyak energi dari aktivitas orang pada umumnya gitu. Nah, tunggu, tadi saya nyambung dulu dikit ya. Tadi kan olahraga yang dilakukan ketika berpuasa atau sejenak sebelum berpuasa atau sesudah sahur, itu sebaiknya kan olahraga yang sifatnya aerobik. Ya, kalau yang anaerobik yang membentuk massa otot sebaiknya dijatuhkan di luar jam berpuasa. Jadi misalnya sebelum sahur atau sesudah sahur gitu. Plus kalau kita mau membentuk massa otot, itu tadi yang Dimas bilang, nutrisinya diperhatikan, terutama asupan protein. Karena protein, tahu dong kalau yang bodybuilder. Membentuk massa. Kakak Rai. Kakak-kakak silakan berkomen. Gitu ya. Jadi asupan protein yang cukup, yang adekuat itu membantu kita membentuk massa otot dan membantu kita mempertahankan massa otot. Jadi diperhatikan asupan proteinnya dan diperhatikan minumnya. Karena ingat selama berpuasa kan udah nggak minum tuh. Sementara jam boleh makan dan boleh minum kan terbatas. Jadi kejar di cairannya. Tapi bukan berarti sekali teguk, oh kata dokter Santi jangan sampai dehidrasi. Sekali duduk langsung itu minuman yang 1,5 liter langsung nggak baik juga. Oke. Nah dok, kalau untuk jumlah olahraganya itu sendiri dok, misalkan dalam seminggu, karena tadi kan dokter Santi juga udah menyarankan olahraga itu lebih baik yang ringan-ringan aja nih. Sampai sedang ya kan. Nah itu kalau dalam seminggu kira-kira bagusnya tuh dilakuin, ada jedanya nggak sih, jeda istirahatnya, atau setiap hari boleh nih? Sebetulnya tergantung kemampuan dan keadaan kesehatan setiap orang gitu. Karena ada beberapa orang, misalnya ada gangguan jantung, dia nggak boleh aktivitas yang olahraga yang sedang, yang intensitas tinggi dan intensitas sedang nggak boleh. Dia hanya boleh di yang rendah gitu. Atau ada orang-orang yang sangat terlatih, misalnya dia atlet gitu ya, atau memang dia biasa berolahraga, dia kalau dikasih intensitas yang rendah kurang nampol. Jadi dia perlu yang mungkin sedang. Jadi kalau untuk frekuensinya sebetulnya
tadi disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan kesehatan, tapi secara umum jumlahnya itu di total dalam 1 minggu, kalau dia intensitasnya yang ringan sampai sedang, itu 150 menit dalam waktu 1 minggu, dalam dosis yang terbagi. Nggak bisa dirapel, sahabat KG. Jadi misalnya, Senin sampai Jumat capek kerja, Sabtu aja lah olahraga dari pagi sampai sore gitu. Waduh. Sepanjang Puasa olahraga nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu, ntar batal lagi ya. Jadi, jangan dirapel, dibagi aja. Nggak usah lama-lama, setengah jam cukup. Setengah jam kalau cukup, misalnya mau setengah jam, berarti kan seminggu bagi 150 bagi 30 berarti seminggu 5 kali. Seminggu gitu. 5 kali. Terus kalau mau dikasih jeda, boleh misalnya Senin, Selasa libur, Rabu Kamis, Jumat libur, Sabtu Minggu gitu. Terus ditambahkan olahraga itu nggak cuman yang aerobik, harus ada anaerobiknya, sama untuk melatih kelenturan. Benar. Itu boleh seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Oke. Nah, mungkin perbedaan dari sahabat KG yang di rumah, mungkin ada yang udah rutin buat berolahraga dan butuh motivasi nih dok, ketika bulan puasa nih untuk terus berolahraga. Kira-kira efek positifnya ketika kita terus berolahraga meskipun dalam masa berpuasa ini, kira-kira apa tuh dok? Sebenarnya kalau kita hidup itu maunya panjang dan tidak menderita, kan susahnya kalau panjang tapi menderita gitu kan. Jadi umur sih panjang sampai 80, 90, tapi nggak boleh makan ini karena diabetes, nggak boleh makan ini karena kolesterol, nggak boleh makan ini karena jantung, nggak boleh. Ya, males juga ya mau wisata kuliner, duit ada, waktu ada gitu kan, udah pensiun, udah tajir dong kalau pensiun. Kagak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa, mau jalan lutut sakit gitu. Nah, kalau maunya panjang hidupnya dan sehat, bisa menikmati hidup panjang tersebut, maka kesehatannya itu harus dibentuk dari sekarang dengan cara mempertahankan bentuk massa ototnya supaya bagus, meminimalkan massa lemaknya, menjaga sendi dan tulang supaya kuat, menjaga jantung dan paru supaya kuat, dan menjaga ini. Pikiran, otak, mental, itu semuanya dipengaruhi oleh olahraga. Terus ini kasih teaser dikit ya. Buat sahabat KG yang pengen langsing tapi doyan makan. Tuh kan. Itu salah satu tipsnya adalah perbesar massa otot. Kenapa? Karena orang dengan massa otot yang besar, otot itu makan gula. Jadi apa-apa yang kita makan itu dikerubutin sama otot kalau ototnya banyak. Jadi sebentaran habis. Enak kan? Enak ya dok. Jadi kalau jangan cacing yang dibanyakin. Jadi kalau mau makan banyak, ya olahraganya juga harus banyak ya. Massa ototnya harus ini ya. Agak susah sih. Segala sesuatu yang sehat apabila dilakukan secara berlebih-lebihan, nggak baik. Jadi yang pas-pas aja lah. Pas pengen duit, dapat duit. Pas pengen kerjaan, dapat kerjaan. Pengen healing, dapat tiket. Itu kan enak. Pas-pas aja kalau hidup. Pas-pas aja. Penting cukupnya ya. Nah, karena kita juga harus tetap menjaga pola makan itu tadi. Iya. Sebenarnya olahraga tuh penting sih. Cuman ya malesnya itu yang kadang suka mengalahkan pentingnya ya dok. Sahabat KG, dokter Santi bener banget gitu. Aku timnya dokter Santi nih. Gitu. Iya, tim dokter Santi. Gini aja, olahraga itu kayak kita dorong mobil. Kalau mobil mogok, ketika kita pertama kali memulai dorong tuh kan setengah mati ya. Tapi ketika dia sudah berjalan, itu dorong mobil kan lebih enteng. Nah, jangan sampai mobilnya tuh berhenti, dorong terus. Jadi kalau pertama kali untuk memulai kebiasaan olahraga itu memang susah. Tapi begitu kita sudah punya kebiasaan olahraga, itu biasanya dengan sendirinya. Karena olahraga itu sifatnya nagih dalam tanda kutip. Karena ada ketika kita olahraga, ada hormon endorfin, hormon kebahagiaan yang keluar. Dan hormon itu yang membuat orang tuh kalau udah biasa olahraga, nggak olahraga tuh nggak enak. Aku setuju banget dok. Sesuatu yang hilang gitu. Kadang jangan sampai berhenti olahraga. Gitu berhenti sama kayak mobil. Gitu berhenti, dorongnya lagi susah lagi. Iya, karena ketika kita udah beres olahraga nih, kayak setelahnya tuh fresh gitu loh dok. Iya kan, happy gitu. Apalagi
beres olahraga kan terus bebersih kayak gitu. Wah, itu makin Seger kan? seger banget. Seger banget dan pikiran juga plong gitu. Jadi nggak itu perlu dia. healing jauh-jauh. Nggak perlu. Bener. Tapi kalau nggak healing nggak asik dong. Iya sih, cuman kan Healing dong, Nanti kan zaman ya. sekarang kan healing semua. iya nabung dulu dok sambil Nggak usah. sambil nabung kan Healing kita yang murah-murah aja, jalan-jalan ke mall gitu. ke mall Kalau boleh. perempuan tuh healingnya begitu. Iya. Jalan-jalan ke mall, lihat kiri, lihat kanan gitu. Jalan-jalan nyari takjil juga boleh tuh dok. Nah, itu kan pakai duit. Iya juga sih, tapi kan nggak banyak. Ya, sahabat KG Iya, semuanya. benar juga sih. benar. Nah, dan dari Dokter Santi sendiri, untuk teman-teman ataupun sahabat KG yang ada di rumah, untuk motivasi nih, yang pengen Dokter Santi sampein supaya teman-teman ataupun sahabat KG di rumah terus berolahraga ketika bulan puasa ini, kayak gimana dok? Iya. Sebenarnya olahraga itu selalu dipikir sebagai akan menguras tenaga, akan membuat haus gitu ya, akan membuat lemas gitu. Pada kenyataannya apabila dilakukan dengan cara yang tepat, itu nggak benar. Jadi olahraga tetap bisa dilakukan, tidak menimbulkan haus, tidak mengganggu aktivitas gitu. Malah sebaliknya, kalau kita dalam waktu selama bulan Ramadan ini kita tetap melakukan olahraga, itu badan lebih seger. Terus aktivitas yang lainnya jadi lebih mudah gitu, otak lebih cemerlang gitu, dan itu secara jangka panjang juga bagus. Jadi ya tipsnya gampang kok, cuma tadi waktunya disesuaikan gitu ya. Terus ketika sesudah buka, jangan lupa makan dan minumnya diatur, jangan makan yang terlalu asin gitu supaya dia nggak menguras air, nggak berpotensi menimbulkan dehidrasi, cukupi kebutuhan minum, terus ya dilakukan sih sebenarnya Dilakukan tipsnya. tuh, jangan kalah sama magernya ya dok. Iya, dilakukan aja gitu, mau kapan pun boleh, yang penting dilakukan. Betul. Gampang kan? Gampang. Iya. Nah, boleh nih dok, mungkin kita mendengar tagline dari Dokter Santi lagi sebelum kita menutup episode Polantas pada hari ini. Iya, jangan bosen ya sahabat KG. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Yeay! Dah. Oke, sampai ketemu sahabat KG semua di Polantas selanjutnya. Yeay! Dah.